Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Kadangkala orang sulit mengerti tentang perbandingan berbalik nilai, padahal itu gampang sekali. Coba kita lihat, kalau konsep dasarnya tahu, maka kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal perbandingan berbalik nilai ini. Yuk kita belajar. Kita mulai dengan belajar konsep dasarnya. Kita misalkan ada dua orang dalam waktu 10 minggu menyelesaikan satu rumah kecil. Nah, kalau satu orang dalam 10 minggu dia bisa selesai berapa rumah? Kita misalkan rumah ini berupa kotak seperti ini ya. Katakan dalam 10 minggu dia selesai satu rumah. Dia ada dua orang, si A sama si B. Si A tentu nyelesain separuh, si B separuh. Jadi masing-masing orang itu mengerjakan separuh rumah. Jadi kalau satu orang mengerjakan 10 minggu, ya dia cuman tentu bisa menyelesaikan hanya separuh rumah, gitu, 1/2 rumah. Yaitu A menyelesaikan ini separuh rumah, B menyelesaikan yang ini separuh rumah. Bagaimana kalau 3 orang yang mengerjakan pekerjaan itu dan dia bisa menyelesaikan satu rumah kecil dalam waktu 10 minggu? Kalau satu orang yang mengerjakan dalam 10 minggu itu selesai berapa rumah? Sini kan ada rumah, misalkan rumah itu kita gambarkan sebagai satu kotak ini. 3 orang menyelesaikan dalam 10 minggu, jadi ini 10 minggu selesai nih. Nah, kita bagi dong, tentu si A mengerjakan ini sepertiga, si B mengerjakan ini sepertiga, si C mengerjakan ini sepertiga. Jadi kalau cuma satu orang dalam 10 minggu ya dia cuma selesai ya sepertiganya. Karena ini si A ngerjain sepertiga, si B mengerjakan sepertiga, si C mengerjakan sepertiga. Jadi di sini 1/3 rumah. Nah, bagaimana kalau 6 orang yang mengerjakan satu rumah itu dalam 10 minggu, satu orangnya dalam 10 minggu itu menyelesaikan berapa bagian rumah? Kita bagi di sini tentu rumahnya menjadi 6 bagian. Jadi di sini kita bagi 2 dulu, kemudian kita bagi 3, ini kita bagi 3. Nah, karena ada 6 orang yang menyelesaikan satu rumah ini dalam 10 minggu, maka tentu saja satu orang akan menyelesaikan hanya 1/6 bagian rumah saja. Jadi di sini 1/6 bagian rumah. Konsep dasar kedua yang perlu diketahui adalah begini. Kalau ada dua orang dalam waktu 3 minggu di sini menyelesaikan satu rumah atau satu pekerjaan lah. Nah, 2 orang dalam waktu 1 minggu itu menyelesaikan berapa bagian rumah? Ya tentu saja dalam 3 minggu kan satu rumah. Berarti dalam 1 minggu ya sepertiga rumah, begitu kan? Nah sekarang kalau 2 orang dalam 8 minggu dia menyelesaikan satu rumah itu gitu. Tapi kalau 2 orang itu hanya 1 minggu, tentu menyelesaikan berapa rumah? Kan 8 minggu satu rumah. Tentu saja kalau 1 minggu ya 1/8 rumah dong selesai. Nah sekarang kalau misalkan orang itu menyelesaikan satu rumah dalam 10 minggu, nah berapa bagian rumah selesai dalam 1 minggu? Tentu saja 1/10 rumah gitu. Sekarang kita masuk ke konsep dasar 3. Ini adalah gabungan dari konsep dasar 1 dan dasar 2. Misalkan ada 2 orang dalam 10 minggu mengerjakan atau menyelesaikan satu pekerjaan atau satu rumah. Kalau satu orang dalam 1 minggu itu menyelesaikan berapa bagian rumah? Kita kerjakan sebagai berikut. 2 orang 10 minggu dia selesai satu rumah kan? Ya. Nah, kalau hanya satu orang yang mengerjakan dalam 10 minggu, tentu hanya separuhnya, 1/2, betul nggak? Nah, kalau satu orang tadi yang mengerjakan setengah rumah, hanya mengerjakan 1 minggu, dia selesai dalam berapa? Ya tentu 1/2 dibagi 10, yaitu 1/20, begitu ya.
Sekarang kalau saya punya 5 orang, dia mengerjakan dalam 10 minggu satu rumah gitu, atau satu pekerjaan. Kalau satu orang dalam 1 minggu dia menyelesaikan berapa bagian rumah? Jawabnya tentu saja 1/5 kali 10, yaitu 1/50 rumah. Coba kita lihat uraiannya. Di sini kita lihat 5 orang 10 minggu selesai satu rumah. Satu orang tentunya dalam 10 minggu itu ya pasti selesai 1/5-nya, karena kan ada 5 orang aja satu rumah. Berarti satu orang tentunya menyelesaikan hanya 1/5 bagian dari rumah tersebut. Nah, kalau ngerjainnya cuma 1 minggu, tidak 10 minggu, ya tentu 1/5 dibagi 10 dong. Jadi 1/50 gitu. Nah, sekarang kalau kita punya 8 orang, dalam waktu 6 minggu nih, dia menyelesaikan satu rumah. Kalau satu orang dalam 1 minggu menyelesaikan berapa rumah? Kita pikir aja dulu. Kalau satu orang dalam 6 minggu, dia akan menyelesaikan tentu 1/8 rumah kan. Nah, kalau satu orang dalam 1 minggu, ya tentu 1/8 itu dibagi 6, yaitu 1/48. Begitu caranya. Gampang kan? Nah, sekarang kita belajar konsep dasar 4. Kita langsung dengan contoh. 1 minggu seorang menyelesaikan, atau satu kelompok orang menyelesaikan 1/3 rumah. Nah, kalau satu orang atau sekelompok orang itu menyelesaikan satu rumah, itu butuh berapa minggu sih? Jadi di sini kita tulis 1 minggu dia menyelesaikan 1/3 rumah. Kalau dia mau menyelesaikan satu rumah, ini sebenarnya berapa minggu dibutuhkan gitu ya. Cara ngitungnya adalah ini pakai perbandingan senilai. Jadi di sini kita lihat faktor pengalinya adalah 1/3 dikali berapa sama dengan 1. Tentunya dikali 3. Nah, kemudian di sini pun faktor pengalinya harus 3. Jadi 1 minggu kali 3 adalah 3 minggu. Jadi butuh waktu 3 minggu untuk menyelesaikan satu rumah. Kita lihat contoh lain. 1 minggu sekelompok orang ini menyelesaikan 1/5 rumah. Berapa minggu sih sekelompok orang itu menyelesaikan satu rumah? Jadi di sini 1 minggu dia menyelesaikan 1/5 bagian rumah. Sekarang kalau satu rumah dia itu diselesaikan dalam waktu berapa minggu? Tentu saja di sini kita lihat ini adalah perbandingan senilai. Faktor pengalinya adalah 5. Itu 1/5 dikali 5 sama dengan 1. Atau 1 dibagi 1/5 sama dengan 5. Jadi di sini faktor pengalinya 5, maka 1 minggu kali 5 adalah 5 minggu. Jadi kita lihat bahwa untuk menyelesaikan satu rumah dibutuhkan waktu 5 minggu. Sekarang kalau sekelompok orang dalam 1 minggu dia menyelesaikan 2/3 bagian rumah. Nah, berapa minggu selesai untuk satu rumah tersebut? Jadi di sini dalam 1 minggu sekelompok orang ini menyelesaikan 2/3 bagian rumah. Kalau mau selesai satu rumah, ini berapa minggu? Nah, di sini perbandingan senilai. Jadi kita cari dulu faktor pengalinya. 2/3 dikali berapa sama dengan 1. Tentu saja dikali 3/2. Nah, di sini 1 minggunya kalikan faktor pengali 3/2. Jadi ketemunya 3/2 minggu. Sehingga bisa kita katakan bahwa untuk menyelesaikan satu rumah butuh waktu 3/2 minggu. Sekarang kalau dalam 1 minggu sekelompok orang menyelesaikan 3/4 rumah gitu. Nah, berapa minggu dia bisa menyelesaikan satu rumahnya? Nah, kalau di sini 1 minggu orang itu atau sekelompok orang itu menyelesaikan 3/4 bagian rumah. Kalau mau menyelesaikan satu bagian rumah, nah tentu saja di sini kita lihat
Ini adalah perbandingan senilai. Faktor pengalinya adalah 3/4 kali berapa jadi 1. Tentunya kali 4/3. Dari mana dapatnya? Adalah dari 1 dibagi 3/4. Yaitu dapat 4/3. Jadi di sini waktunya kita kalikan faktor pengalinya 4/3. Jadi kita dapatkan di sini 4/3 minggu. Sehingga untuk menyelesaikan satu rumah dibutuhkan waktu 4/3 minggu. Nah, dengan konsep dasar yang udah kita belajarin itu, kita lihat soal berikut. 3 orang membangun satu rumah dan selesai dalam waktu 8 minggu. Ini 3 orang. Kalau 5 orang, dia membangun satu rumah, itu butuh waktu berapa minggu gitu. Cara mengerjakannya begini ya, kita tulis dulu nih, 3 orang. Kemudian dia waktunya 8 minggu. Nah, menyelesaikan satu rumah. Sekarang kita cari dulu kalau satu orang 8 minggu gitu ya. Nah, ini berapa pekerjaan atau berapa rumah? Tentunya 1/3 rumah dong, betul nggak? Nah, sekarang kalau misalkan satu orang, kemudian 1 minggu. Nah, selesai berapa rumah? Ya, di sini kita lihat 1/3 dibagi 8, yaitu 1/24 rumah gitu kan. Nah, sekarang kalau kita punya 5 orang, kita anggap 1 minggu dulu deh. Nah, berarti berapa rumah yang dibangun? Logikanya gini, 1 orang, 1 minggu kan 1/24 rumah, betul nggak? Kalau 5 orang, 1 minggu, ya 5 kali 1/24 rumah, betul nggak? 5/24 rumah gitu. Sekarang dia 5 orang. Dia mau menyelesaikan satu rumah gitu. Nah, berapa minggu? Ini kita lihat, ini perbandingan senilai. Kita lihat faktor pengalinya. 5/24 menjadi 1, tentunya dikali dengan 24/5. Maka ini waktunya 1 minggu juga dikali 24/5. Jadi 24/5 minggu. Jadi ini jawabannya. Jadi kuncinya di sini adalah ini. Kita harus mencari berapa bagian rumah dibangun oleh satu orang 1 minggu.